Tantasi kajalai batetasi kamasea tulisi karimanani nati limamo tanah bilangan romanggenu nangki giling silalean sisa lari biasa kakuto anu tarela risinga intan kuasen di parisinu kamaton jago inake saren tatose masih ngempori salah saya batetasi kamasea tulisi karimanani nati limbamo tanah bilangan romanggenu nangki giling silalean sisa lari biasa kakuto anu tarela risinga intan kuasen di parisinu kamaton jago inake saren tatose masih ngempori salah saya
Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
papi talung bulan lek betah nak kadut nikah nam papi talung bulan kiem pobunti kania musim paheng rimang raengan tuki ngai erona todongnya wata tuki ngai erona todongnya wata. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di siang hari ini, di hari Sabtu tanggal 28 September 2024 tentunya sahabat budaya. Di pukul 11 ini hingga pukul 12 nanti kita berada di program acara obrolan UMKM sahabat budaya. Tentunya hari ini kami menghadirkan narasumber yang berbeda dan tentu dengan topik-topik yang berbeda. Langsung saja kita berkenal dengan narasumber kita. Ini sekitar dengan UMKM makanan lah. Ya, kita langsung berkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabar? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan di sini? Lumayan panas. Panas. Iya. Untung lagi tidak macet tren, ya. Iya, enggak. Karena hari Sabtu kali ya. Kalau Sabtu, mungkin hari kerja macet ya. Iya. Apalagi Kalau mungkin di persimpangan baru itu ya. Iya, dekat sini ya. Apalagi Antang sekarang kan Antang, ada lampu merah baru. Iya. Lagi hits. Tapi rumah memang di mana rumah? Sekarang tinggalnya di Antang. Oh, di Antang. Iya, dekat Waduk situ. Oh iya Dekat Antang. iya. Memang tempat macet memang ya. Baik, ini sahabat budaya kita langsung perkenalkan. Mungkin sahabat budaya penasaran dengan nama. Mungkin bisa diperkenalkan diri dan usaha apa ini Pak? Silakan. Iya. Jadi selamat siang pendengar RI. Jadi nama saya Iksan, usaha saya kebetulan Satoshi. Produk yang kami anukan itu Japanese fluffy pancake dan pizza, Korean pizza sebenarnya. Oh, Korean pizza. Kalau pancake ada dua jenis, fluffy Japanese fluffy pancake sama Korean coin pancake. Kalau untuk yang jenis Korea ini ada Korean coin pancake sama Korean pizza. Oh, Korean pizza. Oke. Baik sahabat budaya, ini kita sudah jelas ini terkait dengan usaha kue dengan pizza gitu, cake dengan pizza, pancake. Nah, ini Satoshi memang namanya ini kayak agak Jepang gitu ya. Iya, Tapi ini pizza tadi ada Korean pizzanya. Iya betul. Tapi mana duluan ini usahanya ini? Cake kah atau pizza ini? Jadi kami mulainya sebenarnya dari tahun 2022 itu awalnya Japanese fluffy pancake sebenarnya. Oh iya. Jadi makanya namanya Satoshi kan. Satoshi. Kami pakai nama itu karena kami dengar agak catchy terus. Dia berarti kayak kemakmuran atau kayak gitu kalau bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya ya. Terus dia diidentik sebagai anonim penemu Bitcoin kan, setahu saya itu namanya Satoshi siapa gitu namanya. Gitu jadi ya. kami ambil nama itu. Ambil nama itu. Kebetulan saat itu kan memang tren-tren Bitcoin kami kayaknya namanya catchy nih. Kita ambil, makanya kita ambil. Mungkin sahabat budaya juga penasaran. Mungkin bisa diceritakan lah awal mula berdirinya usaha ini, apa yang melatar belakangi dan bagaimana produk-produknya sekarang. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oh iya, latar belakangnya. Iya, Kalau latar belakangnya sendiri ini karena ketika pas pandemi kan sebelumnya saya usaha percetakan sebenarnya. Oh, terus iya. pas pandemi nggak bisa jalan semua kan tahun 2019 mulainya sudah tidak terus kami lihat teman-teman yang akhirnya saya melihat teman-teman yang bertahan relatif agak bertahan itu saya lihat justru bisnis-bisnis yang makanan saya lihat mereka agak relatif lebih resilient dibanding yang bisnis lain kan agak sulit kan bagaimanapun orang butuh makanan kan. Iya. Akhirnya berpikir pivot aja kali ya berkali ke bisnis makanan Akhirnya berpikir tapi cari makanan yang agak unik yang kalau bisa di Makassar belum ada pada saat itu toh. Jadi waktu kami buat sebenarnya sudah ada sih sebenarnya tapi di mall. Untuk gitu, street food. Untuk street food sendiri belum ada. Untuk street food kami yang pertama di Makassar untuk street foodnya. Sudah ada tapi yang kelas small tapi. Akhirnya kami buatlah. Kami lihat akhirnya belajar dari YouTube, Google apa semua. Ya kami buatlah pertama ini Japanese fluffy pancake. Produk pertamanya. Produk pertamanya itu launching bulan Februari 2022. Iya. Dan alhamdulillah sih pada saat itu sempat viral dia sama beberapa lama. Sempat viral. Iya, karena untuk
yang di mall kan harganya agak mahal. Bukan ini- agak mahal sih, mahal banget. Oh mahal banget. Ini harga ramah kantong ini. Jadi harga street food lah kayak street gitu. food, Jadi kami cari yang untuk, kenapa enggak cari yang untuk kelas street foodnya kan? Pasti orang biasa juga mau coba tapi mungkin kemahalan keluarganya mau, jadi kami coba. Alhamdulillah pada saat itu untuk yang street food kami yang pertama. Jadi mungkin animo masyarakat Makassar alhamdulillah lebih tinggi, tinggi. pada saat itu. Baru muncul lah pelan-pelan produk-produk Cake-nya. lain. Untuk fluffy pancake. Fluffy pancake. Nah, yang produk satunya lagi bagaimana itu? Kalau itu setelahnya kami lihat kayaknya kami perlu tambahan variasi kan. Jadi kami buat akhirnya koin pancake. Koin pancake sendiri masih berhubungan sebenarnya kan sama pancake. Itu jalan, alhamdulillah juga diterima masyarakat. Viral juga. Kalau ini viral tapi tidak seperti Japanese Flamingo kemarin. iya. Nanti yang alhamdulillah yang ketiga ini baru alhamdulillah ternyata karena ini memang pasarnya sudah besar kan. Kalau pizza sendiri kan termasuk comfort food sebenarnya karena makanan orang Indonesia sih sebenarnya umumnya sudah pernah coba. Jadi begitu kami launching juga alhamdulillah sih diterima. Kalau yang ini pizza ini agak lumayan lebih penerimaan masyarakat itu agak lengan karena kebetulan lagi pizza kan lagi rame memang saat ini. Apalagi mungkin ada dampak dari boykot gitu ya. Iya, jadi beralih ke produk lokal. Betul. Itu salah satu efeknya kan akhirnya. Jadi yang produk-produk pizza lokal ini pada naik sih sebenarnya. Alhamdulillah, apalagi kalau untuk bentuk Korean pizza setahu kami baru 2 pemainnya kalau di Makassar. Gitu. Iya. Berarti lagi naik daun gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk pizza ini lagi rame. Berarti ini produk yang pertama ini cake cake Japanese fluffy ini memang belajar otodidak membuat resep-resepnya atau mungkin pernah pengalaman atau mungkin pernah magang di Jepang atau bagaimana namanya ini Satoshi ini. Bagaimana itu? Kalau untuk itu sebenarnya enggak. Kami pure belajar dari YouTube sama Mbah Google aja itu dari situ. Jadi YouTube sama Google saja. Iya. Kita lakukan. Betul-betul pure yang belajar otodidak dari situ. Lagi tidak ada kerjaan juga kan waktu pandemi jadi waktu untuk uji coba lumayan banyak, uji coba sampai ditemukan resep yang pasnya baru setelah beberapa bulan kami launching. Jadi pernah ditester ke orang-orang bagaimana pernah gagal juga bikinnya. Awal-awal bentuknya tidak kayak bagaimana, terus awal-awal juga masih pakai kertas kan. Umumnya kan sampai sekarang yang rata-rata street food mereka masih pakai kertas untuk cetakannya supaya dia bentuknya kayak jadi kertas minyak gitu ya? HVS, jadi dikasih bulat, baru diisi tengahnya. Jadi dia supaya berbentuk gitu. Jadi setelah berapa lama jalan, akhirnya kami sudah tidak pakai gitu lagi. Awal-awal pakai begitu. Jadi rata-rata kalau teman-teman yang masih street food kan rata-rata masih pakai begitu sekarang. Nah sejauh ini target pemasarannya bagaimana itu dari kedua produk ini? Kalau yang kami target sih sebenarnya lebih banyak untuk produk Satoshi ini seperti umumnya jajanan sih lebih ke perempuan. Lebih banyak sih ke perempuan walaupun laki-laki juga ada tapi lebih banyak sih customer itu ke perempuan memang. Kenapa bisa lebih banyak perempuan ini? Kalau sendiri kalau perempuan senang jajan kan. Iya. Jadi agak umum lah kalau bisnis F&B tapi kalau modelnya dia jajanan. Biasanya memang tuh banyaknya kan cewek sih kan ya. Jadi cewek ya perempuan usia SMP sampai mungkin ibu-ibu muda kan ya. Mahmud gitulah. Oh gitu. Tapi memang ini makanan kekinian atau memang sudah lama memang ini produk ini? Kalau untuk Japanese fluffy pancake sendiri memang termasuk kuliner yang baru di dunia sendiri masih baru. Yang dimulai trennya dari Jepang terus menyebar ke seluruh dunia. Memang itu setahu saya sih belum terlalu lama. Mungkin 5 tahunan kali 3-4 tahun ke belakang sekitar gitu sih mas. Awalnya dari Jepang kan. Terus ada yang masukkan ke Indonesia, masuk di mall. Sempat ramai kemarin cuma ke pas Covid, enggak terlalu gimana ya. Kami pas pasca Covid kami buat untuk street foodnya kebetulan di Makassar pada saat itu belum ada. Tapi ini produk vanilla pancake ini pernah studi banding dengan produk aslinya langsung dari Jepang. Apa punya kemiripan atau ada perbedaan tersendiri nih rasa lokal atau rasa luar negeri ini? Jadi kalau kami bandingkan sama yang produk yang memang memakai resep asli Jepang kan. Kekurangannya mereka kan kayak taste mereka kadang kurang kuat karena orang Jepang sendiri kan senang makan yang tidak terlalu kayak mereka makan biasanya agak hambar atau kayak gimana, makanya taste-nya mereka itu tidak terlalu sekuat. Jadi kami coba mencari ciri khas untuk orang lokal itu kayak
coklatnya itu lebih terasa atau bagaimana, lebih strong, rasanya itu lebih strong untuk lidah lokal. Oh iya. Karena kalau kita sendiri coba makanan-makanan Jepang yang asli original Jepang nggak dimodifikasi kan biasanya bumbunya nggak terlalu banyak lah. Kalaupun betul. rasa dia punya matcha biasanya nggak terlalu manis atau agak hambar. Ya itu ciri khas mereka. Tapi kan kalau kita lihat di Menyesuaikan Indonesia, dengan kalau kita lidah. mau sesuaikan dengan Indonesia, kayaknya kita lebih perkuat di rasanya sih supaya dia lebih cocok sama lidah lokal. Dan alhamdulillah sih banyak yang bilang lebih suka yang kayak gini dibanding yang asli mirip yang rasa kayak dari Jepang yang pakai resep asli Jepang. Kalau untuk tekstur pancake sih sudah mirip. Ya. Memang topping yang kita mainkan kan. Untuk varian rasanya sendiri dari pancake ini ada berapa rasa? Kalau untuk fluffy pancake sendiri sekarang yang aktif ini sekitar 9 yang ada jalan. Iya. Yang ada sekarang jenisnya yaitu kayak coklat, Iya. tiramisu, brulee, red velvet, apa lagi? Cappuccino, Iya. durian, strawberry, sama apa lagi ya satu? Cheese sama satu. Banyak ya ternyata. Awal Jadi mula untuk 9, untuk pas pertama kali bikin itu rasa apa yang Kalau yang dibuatnya? pertama kami survei kan yang rasa paling banyak dicari orang dari Makassar saja kan. Jadi, yang sempat viral itu. iya, yang sempat viral itu kalau pertama kalau nggak salah 6 rasa saja. Jadi Apa itu saja? cheese, coklat, cappuccino, tiramisu, brulee yang otentik kami yang pertama kalau untuk brulee. Iya. Sama durian pada saat itu. Durian. Strawberry. Strawberry. Yang original tadi yang Brulee. Brulee. Brulee ini alhamdulillah kalau untuk topping brulee kami yang pertama buat kalau Makassar untuk fluffy pancake-nya. Oh, tapi asli dari pancake vanilla ini originalnya rasa apa sebenarnya? Sebenarnya kalau aslinya macam-macam sih rasanya. Oh, macam. Semua matcha. Kayak rasa masa juga ada matcha. Iya. Kan khas Jepang kan matcha. Ini Tapi mereka umum dia. rata-rata umum. Tapi kalau secara kasat mata dilihat dari produk ini pancake ini berbentuk bagaimana? Halus atau bagaimanakah? Dia bentuknya kayak burger gitu tapi dia apa sih ya? Fluffy atau juggling gitu, kalau dikasih goyang dia Kayak agar-agar gitu. kayak gitu agar gitu. Tapi bentuknya dia kan kayak roti tapi lebih lembut dari roti. Lembut gitu. Jadi teksturnya yang fluffy ini yang membuat dia unik dibanding jajanan lain. Karena kan rata-rata kalau enggak roti jatuhnya kalau mau lembut ya agar-agar atau yang sejenisnya. Jauh dari kata bentuk bolu. Jadi dia secara bentuk mirip bolu. Oh, mirip bolu tapi dia lebih halus. Tapi dia lebih lembut. Lembut lah. Iya. Tapi untuk size-nya sendiri bagaimana ini? Dia size-nya kalau lingkarannya diameternya sih mirip kayak burger. Ada varian size-nya? Iya. Jadi kalau di tempat kami itu ada yang deluxe, dia 2 tumpuk, yang pada umumnya gitu kan, 2 tumpuk dikasih topping di atasnya terus dikasih es krim, atau kalau ada yang mungkin enggak terlalu suka es krimnya bisa dia 2 rasa, tapi 1 tumpuk aja yang enggak ada es krimnya. Jadi untuk satu pesanan bisa 2 varian. 2 varian. Kalau untuk yang deluxe tadi itu 1 varian, 1 es krim. Nah, untuk harganya sendiri itu bagaimana itu? Kalau untuk harganya sendiri kalau belinya per paket kayak reguler itu dia 17.500 sudah bisa dapat sebenarnya. 17.500. Iya. Jadi kalau beli 2 kan 35. Tapi kalau satu kan 17,5. Kalau ambil 2 seharusnya kan 35, tapi kami kasih kalau untuk ambil 1 paket reguler itu kita kasih cuma harga 30. Jadi bisa potong harga 5.000. Kalau ambil 2. Jadi paket reguler. Paket reguler. Untuk pizzanya sendiri. Nah, ini awal mula sejarahnya kan sudah kita tahu tadi cake lah sejarahnya. Nah, pizza sendiri kan menyusul ini. Nah, bagaimana itu? Kebetulan alhamdulillah kalau untuk Korean pizza ini produk baru kami. Jadi kami melihat selama ini kan yang kami buat itu selalu produk-produk yang kalau bisa sih unik dan tidak umum dijual lah. Kayak fluffy pancake, kayak coin pancake. Coin pancake sendiri saya baru 3 kayaknya yang jual di Makassar. Tapi kalau pizza kan kalau kita melihat ini banyak yang menjual, apalagi yang berstandar skala internasional sudah ada. Nah, kita bilang tadi berbeda pada yang lain. Apa perbedaannya ini? Kalau ini akhirnya kami buat, kalau pizza bulat kan sudah umum. Jadi kami buat ini modelnya dia Korean pizza. Korean pizza itu modelnya dia memanjang. Dia memanjang. Boxnya itu agak lebih panjang sedikit dibanding brownies. Dia kotaknya gitu kayak gitu. Jadi dia kayak rak gitu dibuka. Dia juga.
dia bisa dikonsumsi seperti itu. Bahkan tidak perlu dikeluarkan di kotaknya pun bisa langsung dimakan kayak gitu. Saya cukup dipegang pakai tangan kan persegi panjang gitu ya. Terus mungkin dia perbedaannya dari kalau yang kita maksud tadi maksudnya bedanya sama pizza umum, kami ada kayak rasa gochujang. Gochujang ini gochujang ini bumbu ayam khas Korea. Karena kan dia namanya Long Korean Pizza kan. Jadi harus ada ciri khas Koreanya. Jadi kalau untuk awal ini karena baru launching kami buat untuk untuk Koreanya sendiri gochujang namanya. Gochujang. Mungkin menyusul nanti bulgogi yang kayak gitulah. Yang rasa-rasa ala-ala Korean itu. Street food juga. Ala street food ya. Ala-ala. Tapi ini pizza sendiri Korea. Ini sama seperti kayak street food juga. Jadi kalau modelnya ini, alhamdulillah kalau tempat kami sudah punya tempat. Cuma jadi kami tidak menganukan lagi bahwa penggunaan street foodnya, kata street food kami tidak lagi karena sudah punya tempat. Terus tapi ya tetap sih sebagai namanya ya tetap jajanan juga. Dan harganya pun kan kami juga jauh kan sama harga pizza yang bulat, kami sudah lebih murah. Dan harganya itu mulai dari 30.000 sudah ada, bahkan sudah kami kasih gratis es teh kayak itu. Jadi ada paketannya lagi. Jadi beli itu sudah ada dapat es teh gratis dari itu yang membuat mungkin dia beda lah. Berbeda. Selain bentuk pizzanya sendiri. Tapi dari penampilan kan ada kalau pizza kan dominan memang ada sosisnya. Ya, selain dari Korea juga itu sama dengan yang pizza biasanya. Selain dari yang khas Korea tadi itu. Kalau yang lain karena ini tujuannya kami buat juga memang untuk lebih selain untuk menghadirkan rasa yang asin kan tadi yang manis-manis. Topping-topping gitu. Jadi kami masukin yang asin, terus yang kami juga lihat yang umumnya disukai orang di kelas pizza. Jadi kalau kayak pecinta daging, meat lovers juga ada. Kami juga sediakan meat lovers, terus barbecue juga ada. Barbecue ada. Kalau untuk Korean pizza ini baru 5 rasa, jadi cheese, meat lovers, barbecue, gochujang, sama pepperoni. Iya, jadi itu yang selebihnya 4 itu ya memang setelah kami riset inilah rasa-rasa yang dicari orang kalau untuk beli pizza kira-kira. Trennya bagaimana di pasaran sekarang? Alhamdulillah sih kalau pizza setelah kami launching pizza ini alhamdulillah peminatnya ternyata banyak dan selain pizza sendiri sudah sering dikonsumsi orang. Mungkin orang pingin sesuatu yang baru. Maksudnya kalau pizza Korea itu kayak bagaimana sih rasanya, jadi coba yang ini gitu. Di samping juga harganya kan lebih terjangkau dan terkait dengan boykot itu kan alhamdulillah kami ada efek. Jadi untuk memajukan produk lokal lah. Berarti ini kedua produk masih berbasis UMKM ya kalau lihat tuh sudah mulai kalau IKM. Kalau UMKM sih kayaknya masih masuk karena kan setahu saya UMKM kan namanya kan standarisasinya biasanya lebih ke omset atau besaran usaha, makanya dia distandarisasi dia UMKM atau UKM atau naik lagi kayak gitu. Tadi pizza kan rata-rata nih kalau pizza ini biasa orang ciri khas dari pizza itu dia bakar pakai ini, ada pakai oven, ada pakai kayu. Iya, kalau ciri khas dari kita sendiri Matosis ini bagaimana? Jadi kalau untuk terkait diferensiasi kayaknya kami itu memang lebih ke bentuk sama ke rasa Koreanya ini. Jadi dia lebih ke bentuknya yang memanjang itu. Kalau untuk proses masak apa sendiri sih umum sih kan. Kami masih pakai oven. Kami tidak menggunakan kayak kayu bakar atau pakai tungku. Kekurangannya kayak gitu kan. Dia memang secara penampilan bagus, tapi untuk produksi banyak itu tidak efektif. Kalau untuk kayak menggunakan tungku. Oven sih masih paling efektif untuk produksi yang banyak. Kalau jadi kafe biasa kan kita lihat yang estetik kayak gitu bisa. Ada estetik karena memang secara estetik dapat, pesanan juga enggak terlalu banyak. Tapi kalau pesanan banyak pakai tunggu kayak gitu enggak efektif sih sebenarnya. Estetik tapi mahal. Lebih ke estetikanya. Tapi cita rasa sama ya. Kalau sama sih sebenarnya sih yang dikerjakan suhu sebenarnya. Suhu ya betul. Kalau suhunya dapat sih masak-masak kan. Kayak masak coto kan. Coto pakai kompor
sama Ji. Suhunya dicari. Cuma kan ada sensasi orang lihat berbeda. Pakai tungku. Seolah-olah dia masih tradisional apa-apa kayak gitu kan. Plusnya lah itulah. Seolah-olah dia masih kayak dimasak kayak Italian gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya intinya kan suhunya, kalau suhunya dapat ya masak-masak juga. Iya. Temperaturnya sama. Kecuali mungkin makanannya disapu-sapu sama asap bau kayu. Kecuali memang dia masih butuh proses pengasapan, asapnya kayak ikan mungkin maksudnya kalau pizza kan setahu senda. Anda aja. Yang penting suhu matang aman. Iya. Berpikirnya lebih ke efisiensinya sebenarnya juga. Baik. Pak, sebelum kita jauh lagi kita dengar jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Masih banyak pertanyaan Pak ini. Iya, tahan dulu. Baik, sama budaya kita dengarkan dulu lagu dari Sirina Atiku. Nanti Bang Rian akan kembali lagi di Ruang Dengar Anda. Dasi agarodae kasengak makun rai masolang namelek nanya waka kasampeang riatita dua tahun tosi poji musio kacici pasio riolona topa jajaku nasa biwi ada sirina nyawaku.
si poji musio kacici pasio riolo nato pagaji aku nasa bibi ada sirina nyawaku. Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosley & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. 1 hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavashe Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakan. Di acara obrolan UMKM masih bersama dengan Kak Iksan, owner Satoshi. Kak Iksan, kita lanjutkan lagi pertanyaan kita ya, di siang hari ini. Nah, untuk target pemasarannya sendiri bagaimana nih dari 2 produk ini? Untuk pertamanya, outlet ini sudah berapa ini? Satoshi sendiri outlet penjualannya? Lokasinya jadi di mana? Kalau untuk outlet sendiri kami sampai sekarang masih di BTP, masih 1 di BTP. BTP bagian mana itu? BTP dia di depan kantor BPKP. Bagian depan sekali. Iya, BPKP dekat pas bundaran pertama BTP itu pas di situ. Kalau masuk situ. BTP ada bundaran pertama. Di situ pas jalan dulu ada mie titi di dalam kan jalan masuknya. Di situ dia. Bagian dalam sedikit jalan masuk situ. Iya. Jadi sebelum masuk ke jalan masuk itu pas dia di sudut dia tempatnya. Nah, gampang itu didapat sih. Udah gampang sekali ya. Apalagi mungkin di Google sudah ada ya. Iya, kalau di Google alhamdulillah sudah bisa langsung dapat. Usahanya sendiri ini masih bergabung kan rata-rata ini teman-teman usaha semua rumah pribadi gabung nih. Nah, kalau kita sendiri Satoshi bagaimana? Masih sudah berpisah atau bagaimana ini? Apanya ruang produksinya sama rumah pribadi gabung atau tersendiri ini sekarang usahanya? Kalau untuk kebetulan tempat ini memang kami sewa. Sejak awal. Sejak awal kami memang cari lokasi yang kan kalau di rumah takutnya untuk pemasarannya agak sulit ya. Jadi cari tempat yang kira-kira ketika orang cari itu gampang mudah didapat lah sama. Makanya kami pilih BTP. BTP. Sekarang sudah beda. Apalagi padat di sana ya. Iya, kalau BTP kan sebenarnya setahu saya sih salah satu perumahan terluas di Indonesia. Terluas. Apalagi dekat dengan kawasan perkampusan anak muda. Iya. Jadi kami memang kalau memang kami yang kami target memang daerah perintis. Cuma kalau di pinggir jalan harga sewanya sudah terlalu mahal. Carinya yang rame tapi tidak terlalu masih affordable ya BTP lah ya. BTP. Baik. Nah, untuk pemasarannya sendiri, masyarakatnya untuk mudah membelinya, mendapatkannya produknya selama ini Kak Iksan pakai metode penjualan bagaimana? Online kah, offline atau bagaimana ini? Kalau untuk metode penjualan sih kami untuk penjualan online berarti dikaitkan dengan ojol ya kali. Kalau ojol 30 sampai 40% ojol. Selebihnya itu lebih banyak memang offline. Kalau untuk pemasaran kami menggunakan IG, TikTok, FB. Kalau untuk pemasarannya. Pemasarannya masih iklan di media sosial gitu. Iya. Apa nama akunnya sendiri? Nama akunnya sendiri satoshipancake.id. Satoshipancake.id untuk Instagramnya sama TikTok sama FB juga. Itu bisa deliver pribadi tanpa pihak ojol. Biasanya dari pihak kita mengirim langsung ke konsumen, bisa itu? Kalau untuk SIM sendiri bisa pakai GoSend. GoSend. Iya, tapi kan rata-rata yang pesan pakai pakai aplikasi kan? Atau kalau mau lebih hemat lagi sebenarnya pakai via WA saja jadi. Bisa via WA. Jadi WA ke 0811 44 88850. Itu pesan di situ nanti dikirimnya lewat GoSend kan biayanya lebih murah. Enggak kena biaya aplikasinya. Cuma kena biaya ongkirnya saja. Mau lebih murah lagi langsung datang ke outlet. Mau lebih murah langsung datang ke outlet. Parkir gratis. Iya, parkir gratis. Biasanya orang berpikir, aduh ada parkir lagi nih. Resmi enggak masalah lah, kalau resmi yang tidak resmi bagaimana lah. Betul. Dan alhamdulillah kalau tempat kami ini kalau untuk parkir lumayan luas. Untuk mobil sendiri bisa parkir. Free pinggir jalan. Jadi begitu ada mobil satu parkir sudah macet tersendat. Kalau alhamdulillah kami ini karena ada jalanan masuk. Jadi
ada jalan masuk kompleks dan jalan masuk kompleksnya ini luas. Jadi orang bisa parkir di situ. Baik. Man. Kita dengar tadi awal usahanya ini kan mulai dari percetakan, berubah ke cake sama pizza. Bagaimana respon keluarga saat mendirikan usaha ini? Itu kalau respon terutama sih ibu karena bilang biasanya kan mindset orang tua kan kalau makanan apa itu biasanya perempuan. Oh iya. Enggak bakat masak atau apalah. Padahal sebenarnya kan kadang orang tua enggak paham bahwa sebenarnya sih kalau sekarang enggak perlu pintar masak kan sebenarnya kalau dipikir cukup lihat di resepnya di Google sebenarnya sudah ada, tinggal belajar saja. Jadi itu sih paling orang tua sebenarnya ragu. Karena biasanya kan kalau gitu kan apalagi orang tuh berpikirnya itu identik sama perempuan. Jadi ya setelah kita lihat kita kesungguhan apa semua dilihat sama orang tua nih kita akhirnya juga mendukung juga ya sebenarnya. Pada akhirnya kan kayak gitu. Orang tua kan biasanya memang lebih mau melihat kesungguhan anaknya sih sebenarnya. Kecuali memang orang tuanya pengusaha dari awal biasanya dari awal sudah mendukung. Tapi kalau enggak biasanya dia mau lihat anaknya betul-betul enggak. Serius tidak betul. Kan mental ini. Nah mentalnya kan yang mau dia tuh. Tapi ngomong-ngomong kita sudah berkeluarga atau bagaimana? Kalau saya sebetulnya alhamdulillah sudah berkeluarga. Bagaimana respon istri sama? Kalau istri sih lebih mendoakan dan lebih banyak kasih ide kan biasanya. Saya minta ide juga ke istri karena enggak bisa dipungkiri yang sering konsumsi jajanan itu kan perempuan biasanya. Laki-laki itu jajanan paling kopi kayak gitu. Nggak punya banyak rasa gitu. Nggak punya banyak. Kalau perempuan tuh tahu lebih paham, mereka perempuan tuh lebih paham. Ini enak, ini kurang enak, ini tidak enak. Itu gitu. Perempuan itu lebih paham gitu karena mereka lebih kaya rasa sih menurut saya karena perempuan itu mereka banyak konsumsi makanan apa-apa. Lebih sering lah daripada laki. Nah sejauh ini produk dari kedua produk ini sudah sejauh mana terjual ini? Daerah-daerah mana saja? Apakah mungkin di luar Sulawesi atau di luar Makassar? Bagaimana ini penjualan saat ini? Kalau untuk saat ini untuk produk kami ini ada sih beberapa biasa kadang yang ini bisa dibawa ke sini, bisa bawa ke sini enggak. Ada biasa yang pernah mau bawa ke Irian pernah ada. Cuma kami sampaikan di awal memang jadi ini produknya ini kalau terkait anunya sih kalau dia di dalam kulkas dia paling tahan 1 hari karena toppingnya kan dia temunya jadi karena dia fresh dibuat dia kalau mau lebih dari 1 hari di kulkas jadi kami sampaikan kayak gitu kalau perjalanannya tidak lebih dari 1 hari sih aman tapi kalau lebih dari 1 hari sih enggak untuk fluffy pancake-nya tapi kalau untuk koin pancake sama pizza sih aman. Dia bisa sampai 2-3 hari itu masih dipanaskan kembali tuh. Kalau pizza kan tinggal dipanaskan saja biar di teflon atau di oven bisa. Termasuk koin pancake juga kayak gitu. Nah, untuk dari produk ini bahan-bahannya, apalagi tadi ada Korean-Koreannya bahan dasarnya. Bagaimana itu memperolehnya itu? Apalagi ini mungkin ada bahan khusus untuk cake-nya, kan lembut ini. Nah, bagaimana itu untuk bahan dasarnya ini, apalagi banyak pemesanan. Iya. Jadi kalau untuk yang untuk fluffy pancake sebenarnya lebih lembut apa semuanya itu lebih ke teknik cara masaknya sih sebenarnya. Kalau untuk bahan-bahan enggak sulit gitu. Kalau bahan-bahan sih enggak. Alhamdulillah juga kan di era sekarang kayaknya semua sudah ada ya. Kalaupun enggak didapat di sini, mungkin bisa beli di Shopee atau apa. Kayak bumbu-bumbu untuk yang dari luar itu sebenarnya kalaupun tidak ada di Makassar dan Makassar pun sebenarnya sudah lumayan lengkap. Kalau tidak kan kita bisa pesan. Jadi saya rasa kalau masalah itu kayak enggak terlalu banyak kendala sih. Tinggal nanti mungkin di HPP-nya saja yang mesti diperhatikan kan kalau kayak gitu. Kalau memang pakai bahan dari luar atau apa mungkin bisa harganya enggak terlalu murah. Yang kayak gitu sih. Nah untuk anu sendiri Pak, peran pemerintah selama ini sejak berdirinya usaha dari Satoshi ini sampai sekarang itu bagaimana? Apakah ada peran langsung campur tangan langsung pemerintah sampai usahanya berkembang begini atau memang pure sendiri yang mengembangkan? Kalau peran pemerintah ya selain pajak tentunya. Jadi kalau itu sih kami tidak Kalau untuk peran pemerintah selama ini sih di mana ya? Kayaknya belum sih. Kecuali kemarin sempat untuk pendaftaran haki kan ditawari untuk ini Pak ada pendaftaran haki bisa gratis cukup tulis nama aja. Tulis nama tulis saja nama saya tuh hari dipanggil ke Disperindak apa saya lupa kantornya yang di Rapocini itu saya datang isi
Cuma setelah berapa lama ada konfirmasi, Pak ini ada info baru harus datang lagi ke sana terus bawa produknya. Ternyata untuk mendaftarkannya ada prosedur baru. Itu kan ya biasalah pemerintah bisa karena agak ribet kan. Tapi tetap gratis. Katanya sih gratis, jadi tapi harus disuruh datang bawa produknya apalagi. Saya itu agak bingung lagi kan ada WA-nya. Tapi saya perasaan saya sudah mendaftar kan. Pertama saya sudah mendaftar, nama apa semua saya sudah kasih. Tapi tahapan selanjutnya kita belum diikuti aturannya. Kalau untuk yang selanjutnya saya belum sempat datang lagi karena memang masih agak baru kan kemarin disampaikan. Pak, saya rasa saya sudah mendaftar. Ternyata pada prosedur baru harus ngarep ini lagi. Oke lah. Mungkin terkait itu sama. Ya itu sih mungkin. Ya berurusan dengan pajak ya itu ya agak ribet sini yang banyak dikeluhkan sama UMKM akhir tahun kan biasanya gitu. Kenapa memang pajak nih mahal? Iya. Kalau terkait pajak ini saya banyak teman yang akhirnya mengeluhkan bahkan di online dan offline kan banyak akhirnya netizen yang berkomentar atau apa. Karena kita tahu sendiri kan sekarang yang lagi kalau kita lihat kayak podcastnya Dr. Indrawan atau apa kan bahwa daya beli masyarakat kan sedang menurun. Dan itu yang paling berpengaruh karena itu UMKM. Sementara daya beli masyarakat menurun, UMKM terkena, kita harus menghadapi pemerintah lagi datang dengan memberikan soal pajak resto lah, pajak reklame lah, yang akhirnya justru memberatkan kan sebenarnya karena sudah daya beli masyarakat turun, otomatis omset rendah, ada lagi kayak gitu. Jadi berdampak itu yang juga pada harga nanti. Iya, akhirnya ujungnya kalau kita tidak naikkan harga ya kita harus bertahan dengan profit yang rendah. Iya. Namanya kan sebenarnya pemerintah memberikan solusi kan karena suara terkait dengan daya beli masyarakat menurun ini kan lagi hype sekarang. Sudah mulai banyak dibahas di podcast-podcast lah, di berita juga kan banyak. Artinya memang dari pihak pengusaha sendiri setidaknya pajaknya kasih turun sedikit ya? Iya, atau diatur kebijakan bagaimana supaya ini tidak memberatkan. Iya, karena kan kadang aneh-aneh juga kadang cuma ada karena ada tempat duduknya 1-2 sudah dimasukkan kategori restoran. Gitu. Jadi kenapa pajak restoran umpamanya? Iya. Masa orang cuma definisi restoran sendiri pun tidak jelas kan kalau kayak gitu. Padahal sebenarnya harus jelas. Oh ini definisi restoran itu kayak gini. Harus standarisasinya lah. Jadi bukan berarti dia punya 1-2 bangku terus dia mesti kena pajak restoran kan aneh. Tapi banyak kebanyakan begitu. Ini biasa banyak yang gitu. Banyak yang akhirnya teman mengeluh kayak gitu kan. Walaupun akhirnya bisa kan dikomunikasikan Pak bagaimana ini masa gitu. Tapi sebenarnya kan kalau dilihat ini kan berarti pemerintah tidak punya standarisasi yang dimaksud restoran itu seperti apa. Main klaim-klaim saja gitu. Ini kayaknya masuk restoran ini. Seharusnya kan jelas. Yang dimaksud restoran itu kayak gini misalnya. Itu salah satu contoh sih kebijakan yang menurut saya sih Pak Dhani sudah berhasil mungkin penerusnya siapapun yang menjadi wali kota itu bisa dibenahi lah untuk supaya lebih berpihak kepada UMKM. Betul. Karena kami kan juga biar bagaimanapun memberi ke pemerintah kayak punya karyawan, kami membantu juga pemerintah termasuk pajak mengurangi kemiskinan. Iya, paling tidak mengurangi pengangguran lah minimal. Nah, sejauh ini bagaimana ini melibatkan dari masyarakat usahanya sendiri? Sudah banyak melibatkan masyarakat lokal. Kalau alhamdulillah kalau untuk usaha ini kami kalau untuk karyawan rata-rata memang kami ambil yang dekat-dekat lokasi saja. Dekat-dekat situ karena kami beranggapan ya untuk memberi paling tidak minimal memberi manfaat sampai masyarakat sekitar situ. Yang kedua juga untuk membeli tas kan gampang. Kasihan juga mereka kalau kita ambil yang terlalu jauh sementara yang dekat-dekat situ saja gitu. Betul. Mereka juga nyaman kerjanya kalau tidak terlalu jauh kan jaraknya. Apalagi perintis macet biasanya. Iya betul. Nah, untuk sendiri ke depannya ini usahanya ini kan kalau kita melihat ini banyak persaingan lah. Awal-awalnya mungkin dulu masih kita lah hits viral. Mungkin sudah banyak sekarang mencontohi produknya. Apa yang mungkin ada ciri khasnya mengamankan mungkin kayak hak intelektualnya, hakinya itu sudah mulai mengurus walaupun tadi sempat secara gratis atau pribadi lah supaya tidak ada yang klaim atau bagaimana tekniknya untuk bisa bertahan bersaing di saat ini gempuran persaingan. Iya. Kalau terkait itu sih ya memang kita harus sebagai entrepreneur kan pengusaha kita harus selalu berinovasi kalau soal itu karena persaingan itu
pasti akan ada terus kan. Ya, Kita harus pasti. berpikir buat apa lagi ya. Dan yang parahnya sekarang persaingan bahkan dari negara lain bahkan. Kayak produk-produk es krim itu kan. Jadi kita harus sebagai pemain lokal kita harus paham betul kemauan konsumen lokal. Itu kan kelebihan dari kita yang orang asli sini kan kita tahu betul mau ke pasar kayak bagaimana. Nah, itu kita harus kan di situ kekuatan kita, harus paham kekuatan kita di mana. Betul. Terus kita buat coba diferensiasi yang bikin kita beda sama yang lainnya. Dan kalau bisa sih ketika kita atau ada pemain besar bahkan orang itu ya kita harus betul-betul paham dengan kemauan segmen kita terutama di Makassar ini. Kita harus paham betul pasar lokal itu maunya kayak bagaimana supaya kita tidak kalah sama yang ketika ada yang datang. Update terus lah perkembangan persaingan. Karena ya inovasi juga sih karena kami kan awalnya dari satu produk mulai lagi kami juga supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan ada kebaruan gitu. Oke. Nah, untuk sendiri Pak Iksan, dari sebulan ini produk ini habis terjual berapa rata-rata? Omsetnya bisa berapa? Keuntungan yang diperoleh berapa persen? Kalau omset ini masih belum terlalu bagaimana. Ya kalau terjual sih sekitar rata-rata sekarang untuk pieces bisa sampai baru sekitar 80-an sampai 100-an lah pieces per hari. Kalau terkait omset ini kami agak kan misalnya. Penting ada lah. Jadi kalau untuk itu ada setelah kami buat produk baru ini adalah kenaikan ini alhamdulillah besar. Waktu bikin usaha pertama kali ini modal berapa sih sebenarnya Pak? Kalau kebetulan ini karena ini usaha kebetulan saya joinan sama adek. Iya jadi sekitar 50-an lah 50 sampai 70-an mulai hasil itu hari sama sewa tempat kan. Karena kan sewa tempat yang sebenarnya lumayan menyita. Anggap lagi di tempat yang memang kelas A mungkin di situ ya. Iya kalau BTP sebenarnya sudah termasuk yang bagus ya. Nah brand-brand besar kan sudah banyak yang di situ kan. PHD sendiri kan sudah ada BTP atau apa yang besar-besar itu. Mereka sudah masuk BTP. Di penghujung acara kita nih, apa rencana ke depan dalam usaha Satoshi sendiri? Iya, jadi alhamdulillah kalau untuk rencana ke depan sih ini kami coba rapikan manajemennya dulu, terus rapikan bagian produksinya. Kami rencana memang mau buka cabang sih asal tidak ada halangan ini. Kami insya Allah target kalau bukan akhir tahun ini, tahun depan bisa buka cabang. Di mana? Ini kami masih mensurvey lokasi-lokasi yang cocok kayak Petaranika atau di Tamalatika. Ini kami coba cari by data kan teman-teman yang bermain di situ tuh daerah sini bagusnya mana sih sebenarnya karena nggak bisa lagi kayak dulu kan kita harus pintar bermain data. Datanya sebenarnya yang banyak itu di mana? Mungkin di CPI. Iya, kayak di CPI umpamanya. Di CPI banyak yang beli lah, dia banyak tapi orang yang Sabtu Minggu doang. Kita mau nyetir. Artinya kita lihat juga segmen pasarnya di mana, segmen pasarnya di mana, cabangnya bagusnya dibukanya di mana. Karena lokasi kan berpengaruh, sangat berpengaruh. Baik. Mungkin ada yang disampaikan di penghujung acara kita terkait dengan topik kita pagi hari ini. Mungkin sekaitan dengan keluh kesah, senangnya atau motivasi kepada teman-teman kita untuk menjadi pengusaha, apa yang perlu dibekali? Silakan Pak Iksan. Motivasi dia walaupun saya bukan motivator sebenarnya. Kan adalah perjalanan hidup ini kan mungkin usaha itu ada tumbang, ada berdirinya. Mungkin bisa disampaikan apa yang perlu dibekali? Ini sih kalau untuk jadi pengusaha sih menurut saya selain kita punya keberanian semua, sekarang eranya kita harus memulai memang dengan ilmu. Di awal dulu saya sebelum usaha percetakan pun ada usaha sebelumnya. Di era itu memang kita dianukan kayak buku-buku kayak Bob Sadino atau apa. Bikin usaha tuh buka aja. Nggak usah terlalu banyak mikir. Sekarang mindsetnya itu sudah berubah karena perubahan landscape usaha sih sudah beda. Jadi sekarang itu bagusnya memang sering membaca dulu, baca pengetahuannya dulu, benchmark dulu produknya mau seperti apa, baru kemudian dibuka. Walaupun juga memang jangan terlalu lama mikirnya bagi teman-teman ini, bang untuk berminat di jadi entrepreneur kan, jangan terlalu mikirnya. Cuma sekarang eranya sudah tidak seperti dulu juga. Berarti kita juga harus bekali diri dengan ilmu. Alhamdulillah juga sekarang tempat belajar banyak kan, dari online, offline semua. Yang penting jangan berhenti belajar, terus punya resilience karena pengusaha itu tidak pernah saya tidak pernah bilang bahwa itu mau saya kalau jadi ya memang bagus tapi kalau yang banyak ceritanya kan selama ini kan kesuksesannya saja kan
jatuh bangunnya itu jarang yang menceritakan. Iya. Padahal sebenarnya di situ itu sebenarnya banyak pelajaran bisa kita ambil. Terus ternyata jadi pengusaha itu tidak semudah yang dibilang motivator pada umumnya itu. Iya. Ya, memang harus punya resilience, punya minimal punya ilmu lah untuk tahu bahwa ketika udah usaha itu keadaan kayak begini apa yang harus dilakukan. Itu sih mental sama walaupun modal juga bagaimana, cuma menurut saya sih yang dipentingkan mindsetnya dibenarkan dulu sama mentalnya disiapkan. Iya, baik. Yang penting yang pertama niat, itu dulu. Nah niatnya dulu, betul. Baru mentalnya, dana terus belakangan. Iya, dana itu belakangan. Karena besar kecilnya kan tergantung usaha yang kita mau buat. Tapi kalau mindsetnya sendiri betul, banyak yang mulai dari kecil juga jadi besar. Kembali lagi, banyak yang mulainya dari besar juga hancur juga karena mentalnya yang belum siap lah. Atau hal-hal yang soft skill sifatnya yang menurut saya yang lebih dianukan dulu dibanding hard skill kayak peralatan atau modal apa dan sebagainya. Siap. Makasih Pak Iksan. Iya, sama-sama. Selaku owner dari Satoshi telah hadir memberikan cerita, memberikan motivasi kepada semua kita. Tentunya ini bermanfaat lah bagi saya, bagi pendengar dan tentu buat kita. Kami doakan usahanya tetap sukses, berkembang, menjadi penjualan di luar negeri. Amin. Amin. Kami cabang Indonesia dan di luar negeri kalau bisa ya. Amin. Baik sahabat budaya, Bang Rian undur diri bersama dengan Kak Iksan selaku owner Satoshi dari Ruang Dengar Anda di program Obrolan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, kaloli adalah tradisi pembuatan sagu bakar oleh suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Proses pembuatan kaloli dilakukan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh anggota keluarga, mulai dari pengelolaan sagu mentah hingga pembakaran di atas batu panas. Sagu yang dihasilkan memiliki tekstur unik dan disajikan dalam berbagai perayaan penting. Kaloli bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol ketahanan pangan dan hubungan erat dengan alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian kabar Ratna Pro 4.